Karena Allah sangat gembira dengan hamba. Sahabat nggak ada yang, sahabat ketika disampaikan kepada Nabi tidak ada yang protes. Ya, lantas bagaimana tafsiran ahlul bidah? Hadis ini ya menunjukkan ya apa faedah ya, menunjukkan sifat farah ya. Al-farah, al-farah itu gembira ya. Gembira atau senang. Gembira atau senang. Dan ini menunjukkan betapa memotivasi orang untuk bertobat, karena Allah sangat gembira dengan hamba yang melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Nabi berkata Allah lebih bergembira, ini dalil yang sangat tegas. Ini dalil yang sangat tegas ya. Dalilnya sangat tegas. Karena kalau saya berkata dalam bahasa Indonesia, dalilnya sangat tegas, dalilnya sangat jelas. Kalau saya berkata, karena di sini Nabi menggunakan isim tafdhil. Isim tafdhil itu lebih. Misalnya saya berkata dalam bahasa Indonesia, aku lebih kuat daripada kamu. Aku lebih kuat daripada kamu. Berarti kau juga punya kekuatan, aku juga punya kekuatan, tapi kekuatanku lebih daripada kamu. Karena saya menggunakan lebih. Kalau saya mengatakan si A lebih tinggi daripada si B, ya. Ada sifat sama-sama tinggi, tapi ini lebih tinggi daripada si B. Ya. Karena kalau mengatakan lebih menunjukkan sama-sama memiliki sifat yang sama, cuma yang satu lebih. Ya. Si A lebih dermawan daripada si B. Ya, berarti si A dan si B punya asal sifat yang sama, sama-sama dermawan, hanya saja si A lebih dermawan. Ya. Si A lebih pintar daripada si B. Ya. Berarti si A dan si B sama-sama memiliki kecerdasan, tetapi si A lebih pintar. Ketika Allah mengatakan Allah afrahu, Allah lebih pintar, Allah lebih gembira, Allah lebih gembira, berarti menunjukkan Allah memiliki sifat gembira. Karena kita bisa bayangkan tentang gembiranya, ya, gembiranya lelaki tadi, ya, Allah lebih gembira daripada gembiranya lelaki tadi. Baik. Saya tanya sama antum, bukankah gembiranya lelaki tadi kita pahami? Kita paham. Kalau Nabi mengatakan Allah lebih bergembira daripada lelaki ini, ya berarti gembiraan Allah lebih daripada gembira. Namun sama-sama memiliki sifat gembira. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat al-farah, sifat gembira berdasarkan zahir hadis ini. Berdasarkan zahir hadis ini. Dan lihat para sahabat, lihat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Al-Bara' bin Azib, Nu'man bin Bashir, dalam riwayat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri. Semua tatkala meriwayatkan hadis ini kepada para tabi'in, mereka mengatakan Allah bergembira, selesai. Mereka tidak mengatakan, oh tapi maksudnya begini, Nabi bilang begini, tapi maksudnya begini. Kalian orang para tabi'in mungkin tidak paham. Nanti jangan lupa sampaikan kepada tabi'ut tabi'in bahwasanya tafsirannya begini. Sahabat nggak ada yang, sahabat ketika disampaikan kepada Nabi tidak ada yang protes. Kalau ternyata gembira ini maknanya lain, ngapain Nabi bandingkan dengan gembiranya lelaki? Ya, paham ya? Para sahabat ketika melihat di sini, mereka tidak mentafsir-tafsir, mereka gembira. Taib, apa gembira? Gembira ya orang paham, gembira ya gembira. Ya. Susah untuk ditafsirkan, kita sudah ngerti, gembira, senang, ngerti. Taib, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Lantas bagaimana tafsiran ahlul bidah? Sifat al-farah, gembira atau senang, menurut Mu'attilah, para penolak sifat. Secara umum ada dua metode. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya Allah membuat gembira orang yang bertobat karena tobatnya diterima.
Bukan Allah yang gembira. Ini takwilan yang pertama. Mereka mengatakan Allah tidak bergembira, tapi hamba yang bertobat itu yang jadi gembira karena Allah buat dia gembira karena Allah terima tobatnya. Ini tentunya ngawur ya. Ini tentunya ngawur ya. Berarti Nabi berarti nggak bisa ngomong dong. Masa Nabi ngomongnya begini? Apa maksudnya Nabi mengatakan Allah bikin yang gembira bukan Allah, tapi yang gembira orang bertobat tadi daripada ini. Terus apa faedahnya? Apa faedahnya Nabi membandingkan dengan mengatakan lebih bergembira? Ternyata yang bergembira bukan Allah, yang bergembira adalah hambanya. Ini jauh daripada kebenaran. Nabi orang yang sangat fasih, afsahul Arab, yang paling fasih dalam berbicara. Ansahun nas, yang paling ingin menyampaikan kebaikan. Masa Nabi ngomong pakai teka-teki seperti ini? Terlalu jauh dari kebenaran. Ya. Dan Nabi yang paling pandai untuk menyampaikan, dan Nabi tidak ingin menipu umatnya. Bagaimana kalau Nabi bikin teka-teki seperti ini? Lalu Allah lebih bergembira, maksudnya yang bergembira adalah sang hamba. Yang kedua dengan mentakwil. Yaitu al-farah sama dengan ar-ridha. Gembira sama dengan ridha. Baik. Timbul pertanyaan, kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka mentakwil? Kata mereka, karena gembira itu sifat makhluk. Jadi kita nggak bisa mengatakan Allah gembira, karena gembira itu berarti ada apa, itu makhluk. Allah nggak bisa, subhanallah. Nabi yang bilang, 5 sahabat meriwayatkan, ya. Terus mereka bilang, nggak mungkin. Yang benar adalah ridha. Taib. Kita bilang, sama saja. Ridha juga makhluk, sama orang ridha. Manusia juga ridha. Terus bagaimana? Apa bedanya? Gembira dengan ridha, apa bedanya? Kalau Anda menolak gembira, Anda menerima ridha, kita bilang ridha juga sifat makhluk. Kata mereka ridha di sini maksudnya adalah iradatul ihsan. Ingin kebaikan. Sifat ingin, berkehendak, berbuat baik kepada hamba. Ingat, Asy'ariyah, mereka Asy'ariyah, mereka tidak menetapkan ya sifat kecuali 7 ya. Ini pembahasan sudah lama, pertemuan ke-7 dari Aqidah Wasithiyah, saya sudah bahas tentang sifat-sifat Allah menurut Asy'ariyah. Mereka menetapkan hanya 7 sifat. Di antaranya kehidupan, al-hayat, kemudian al-ilm, kemudian al-qudrah, as-sama' mendengar, melihat, al-khalq mencipta. Di antaranya al-iradah berkehendak, ya. Di antaranya adalah berkehendak. Al-hayat, as-sama', al-basar, al-kalam, kemudian al-ilm, ya, kemudian al-qudrah, al-iradah, 7. Ya, sehingga mereka mengatakan berbuat baik, gembira. Jadi 2 proses takwil. Gembira menjadi ridha, takwil 1. Mereka enggak langsung ke iradah. Ridha kepada iradah, takwil 2. Jadi Asy'ariyah demikian, kalau mereka mendapati sifat-sifat yang menunjukkan sifat fi'liyah seperti al-farah, ar-ridha, sifat fi'liyah ini sudah kita bahas, tidak mungkin saya ulang lagi. Maka mereka selalu mentafsirkannya kepada salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan, ya. Yang mereka bisa bawa ke iradah, mereka tafsirkan ke iradah. Mahabbah mereka tafsirkan dengan iradah, ghadab, murka mereka tafsirkan dengan iradah, ridha mereka tafsirkan kepada iradah, al-farah mereka tafsirkan kepada iradah. Ya, nanti ada yang mereka tafsirkan kepada ilmu sesuai dengan yang mungkin mereka tafsirkan. Kembali kepada 7 sifat tersebut karena otak mereka tidak bisa menerima lebih daripada
7. Yang masuk akal menurut mereka sifat Allah cuma 7. Jadi mereka takwil dua kali, takwil pertama, takwil kedua. Taib.